Berkata Hafidz Ibnu Hajar di sini, wa an Salim an abihi radhiyallahu anhu anna Ghailan ibni Salamah aslama wa lahu ashru niswatin fa aslamna ma'ahu fa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yatakhayyara minhunna arba'an rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim wa 'allahu al-Bukhari wa Abu Zur'ah wa Abu Hatim. Dari Salim dari bapaknya radhiyallahu anhu. Bapaknya adalah Abdullah ibni Umar. Sesungguhnya Ghailan ibni Salamah ketika beliau berislam, beliau pada saat itu memiliki 10 istri. Fa aslamna ma'ahu, ya. Maka wanita istri-istri beliau ini pun juga ikut bersama beliau. Fa amarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ay yatakhayyara minhunna arba'an. Kemudian Nabi SAW menyuruh Ghailan ibni Salamah untuk memilih dari 10 wanitanya itu cuma 4 saja. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Dan hadis ini diklaim cacat ya, oleh Imam Bukhari, Abu Zur'ah dan Abu Hatim. Pertama, hadis ini dari sisi sanad terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya. Imam Malik rahimahullah ketika meriwayatkan hadis ini, beliau meriwayatkan secara mursal. Secara mursal seperti apa? Hadis ini porosnya itu pada di sanadnya itu ada imam dari berada pada Imam Zuhri. Ya, poros sanad ya, sebagai sering saya sebutkan. Di dalam ilmu hadis itu pasti ada namanya poros sanad ya. Semua rawi-rawi ketika meriwayatkan hadis pasti melewati dia. Ini disebut dengan poros sanad. Nah, poros sanad di dalam hadis ini berada pada Imam Az-Zuhri. Muridnya Imam Zuhri banyak. Di antaranya Ma'mar dan Imam Malik. Ma'mar, beliau meriwayatkan hadis ini dari Imam Zuhri, dari Salim, dari bapaknya sampai kepada Nabi SAW. Ini yang disebut dengan istilah mausul dalam ilmu hadis. Artinya hadisnya bersambung sampai kepada Nabi SAW. Tapi Imam Malik meriwayatkan hadis ini dari Az-Zuhri langsung kepada Ghailan. Tidak ada Salim, tidak ada Abdullah bin Umar. Ya. Imam Malik meriwayatkan hadis ini dari Zuhri langsung kepada siapa? Kepada Ghailan ibni Salamah. Ya. Dan Zuhri ya tidak menemukan, beliau tidak mendapati cerita ini. Ya, karena Imam Zuhri bukan sahabat. Ya. Beliau tidak mendapati cerita ini. Maka riwayat Imam Malik kepada Imam Zuhri ini disebut dengan mursal. Seorang rawi bukan sahabat tapi menceritakan pada masa Nabi SAW. Itu disebut dengan istilah mursal. Nah, terjadi dua khilaf di dalam sanad ini. Ya, terjadi khilaf. Makanya ini yang dimaksudkan oleh Hafidz Ibnu Hajar di sini. Imam Bukhari, Abu Zur'ah dan Abu Hatim mencacat hadis ini, melemahkan hadis ini. Nah, kalau kita lihat dari sisi sanad, maka riwayat yang benar adalah riwayat yang mursal. Riwayat yang mursal itu yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Kenapa? Karena Imam Malik itu lebih bagus hafalannya daripada Ma'mar. Ketika dia meriwayatkan dari syekhnya Zuhri, Imam Malik itu lebih bagus. Kemudian yang kedua, Ma'mar ini kalau dia menceritakan hadis selain di Yaman, ya, dia banyak keliru. Ya, dia menceritakan hadis ini selain di kota Yaman, ya. Maka dia banyak keliru dalam periwayatan hadisnya. Sehingga riwayat yang benar di dalam masalah ini adalah riwayat yang mursal. Dan riwayat yang mursal itu salah satu jenis dari jenis hadis yang lemah. Oleh karenanya hadis ini adalah hadis yang lemah sebetulnya. Hadis ini adalah hadis yang lemah. Makanya Ibnu Hajar, dan ini amanah ya ulama ya, beliau menyebutkan dua khilaf, dua perselisihan. Kata beliau, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Dan juga dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim, dan mereka juga mensahihkan. Tetapi kata beliau, hadis ini juga dilemahkan oleh siapa? Imam Bukhari, Abu Zur'ah dan Abu Hatim. Ya. Maka pendapat yang paling benar dalam hal ini adalah pendapatnya Imam Bukhari, pendapatnya Abu Zur'ah, pendapatnya Abu Hatim. Ya. Ini riwayat yang paling benar.
di dalam masalah hadis ini. Hadis ini adalah hadis yang lemah. Baik. Hadis ini berbicara tentang masalah seseorang yang masuk Islam, kemudian dia memiliki istri lebih dari 4. Dan kita tahu bahwasanya seseorang tidak boleh ya menikah lebih dari 4 ya. Kecuali Rafidhah ya, mereka mengatakan boleh menikah itu lebih dari 4 ya. Kata mereka boleh menikah itu sampai ya 9 bahkan 10 ya. Karena mereka tambahkan fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Kata mereka nikahilah wanita-wanita itu dari 2, 3 dan 4, ditambahkan jadinya 9. Iya, iya. Iya, tetapi ini tidak benar ya, ini penafsiran yang keliru ya. Iya, penafsiran yang keliru ya. Ulama sepakat bahwasanya laki-laki itu tidak boleh lebih dari 4 kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena khususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, jika seandainya ada seseorang pada masa jahiliyah misalnya, dia masuk Islam, kemudian dia memiliki istri lebih dari 4, maka harus diceraikan. Harus diceraikan. Mau tidak mau dia harus diceraikan. Terus siapa yang diceraikan? Maka ya kalau seandainya dia ya masuk ketika dia menikah tersebut dalam keadaan jahiliyah atau sebelum dia masuk Islam, ketika dia masuk Islam dia memilih di antara apa? Di antara istri yang ada. Mana ya? Tidak berkaitan dengan mana yang lebih didahului nikahnya, tidak. Tapi kembali kepada pria tersebut yang mana dia pilih di antara istrinya. Tetapi jika seandainya ada orang menikah, dia orang Islam, tapi ada sebagian orang itu kadang-kadang menikahnya lebih dari 4 ya. Entah dia kejahilan dia, entah hawa nafsunya dia. Kemudian dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia harus memilih di antara istrinya? Tidak. Yang terakhir itulah yang diceraikan, yang lebih dari 4 itulah yang diceraikan. Karena itu pernikahannya tidak sah. Pernikahannya tidak sah. Ini perbedaan antara orang yang belum masuk Islam dengan orang yang sudah masuk Islam. Kalau dia melakukan ya, nikahnya ya, setelah dia masuk Islam dan lebih dari itu, maka yang terakhir itu adalah nikahnya batil, harus diceraikan. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.